Syekh Abu Syamsuddin yang bernama asli Suwadi adalah putra tunggal dari Syekh Basyaniyah, putra kedua dari Syekh Abdul Manan Buju Kosambi. Jadi Syekh Abu Syamsuddin adalah cucu dari Buju Kosambi. Kisah hidup putra tunggal Syekh Basyaniyah ini tidak berbeda dengan perjalanan hidup yang pernah ditempuh oleh ayahanda dan buyutnya, yakni gemar bertapa dan selalu menyendiri bertirakat serta selalu berpindah-pindah tempat dalam melakukan pertapaannya. Misalnya salah satu tempat pertapaannya yang ditemukan di dekat kampung Aeng Nyono, yang nama wilayah tersebut berada di tengah hutan yang cukup lebat. Sungguh tempat yang bagus untuk bertapa karena hutan tersebut memang belum terjamah tangan manusia dan karena tempat itu sering digunakan orang untuk bertapa, maka penduduk sekitar menamakan kampung itu dengan sebutan kampung pertapaan. Begitu juga bukit yang ada di kampung Aeng Nyono, menjadi salah satu tempat bertapanya Syekh Abu Syamsuddin, serta di sana terdapat sebuah kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada manusia hingga sekarang. Tepat di sebelah barat tempat beliau bertapa terdapat sumber mata air yang mengalir ke atas bukit pertapaan. Konon, Syekh Abu Syamsuddin mencelupkan tongkatnya ke dalam sumber itu, lalu ditariknya tongkat beliau menuju bukit pertapaan dan air sumber itu pun mengikuti arah tongkat sampai akhirnya mengalir ke atas bukit hingga kini. Sungguh ini merupakan karunia yang besar dan jauh di luar akal manusia. Atas dasar keajaiban inilah yang menjadi asal-usul nama kampung Aeng Nyono. Bahasa Madura artinya air yang menyelinap atau mengalir ke atas, dan konon air itu digunakan Syekh Abu Syamsuddin untuk berwudu. Semasa hidup beliau selalu mendapat ujian dan cobaan yang bertubi-tubi, namun diterimanya dengan ikhlas dan sabar, karena semakin tinggi iman dan takwa seseorang semakin berat dan bertambah pula cobaannya. Sedang beliau begitu sadar akan hakikat hidup dan fenomena yang ada di dalamnya, sehingga kesadarannya itulah yang membuat iman beliau semakin mengkristal dan menjadikan jiwanya semakin tenang serta kehidupan sehari-harinya begitu tentram bersama keluarga dan masyarakat sekitarnya. Inilah yang membuat beliau menjadi panutan orang-orang di sekitar serta membuat nama beliau semakin harum dan amat disegani. Selain itu karena ketabahan dan kesabarannya beliau dianugerahi oleh Sang Khalik ilmu karomah yang tinggi. Namun betapapun baiknya beliau, masih saja ada yang membenci dan memusuhinya lantaran iri dan dengki terhadap kelebihan yang dimiliki beliau. Seperti halnya seorang bernama Buju, Buyut Sarabe, atau nama lain dari Buju, Buyut Gunung Perahu, yang memiliki tabiat buruk serta hidup dalam alam kegelapan. Dia selalu berbuat kemaksiatan. Hari-harinya padat diisi dengan kenistaan dan angkara murka, bahkan membunuh sesamanya bukan hal yang baru melainkan sudah menjadi kebiasaan setiap waktu, terutama kepada siapa saja yang mempunyai nama besar dalam masyarakat di masa itu. Hingga pada suatu saat dia, Buyut Sarabe, bersama komplotannya merencanakan sebuah misi jahat yakni akan menghabisi Buju, Buyut Kalampok yang merupakan seorang sesepuh dari dusun Kalampok yang mungkin menjadi panutan masyarakat setempat. Sesampainya di sana mereka langsung mencari Buyut Kalampok, dan setelah ditemukan tanpa banyak bicara langsung dibunuhnya, seperti layaknya membunuhnya binatang. Sungguh perbuatan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Sesudah menghabisi Buyut Kalampok dengan keji,
mereka putar haluan menuju Batu Ampar dengan tujuan ingin menguji sekaligus berniat membunuh Syekh Abu Syamsuddin. Sesampainya di tempat tujuan, di depan rumah Syekh Abu Syamsuddin mereka siap-siap untuk membumi hanguskan kediaman dan menyerang Syekh Abu Syamsuddin. Mereka akan mencabut senjata mereka, seperti keris, celurit dan tombak. Semua benda itu lenyap tinggal tempat dan rangkangnya. Melihat itu mereka terperanjat bukan main dan seketika kawanan pengacau tertunduk bersimpuh seraya mohon ampun di hadapan Syekh Abu Syamsuddin. Mereka mengaku kalah serta memohon agar senjata mereka yang lenyap dikembalikan dan mereka bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan nista itu lagi. Jika ingkar mereka akan celaka sampai 7 turunan. Syekh Abu Syamsuddin mengabulkan permintaan mereka atas dasar konsekuensi yang mereka ucapkan. Beliau menunjukkan letak senjata buyut Sarabe dan pengikutnya yang berada di dalam Lathong, bahasa Madura, yang artinya kotoran sapi. Maka dari itu beliau mendapatkan julukan Buju, Lathong. Namun bukan hanya atas kejadian itu saja beliau mendapat julukan tersebut, kisah lain menceritakan tentang kelebihan beliau yakni keluarnya pancaran sinar dari dadanya, dan apabila sinar itu terlihat oleh orang yang banyak melakukan dosa serta belum pernah bertobat maka orang tersebut akan pingsan atau mati. Karena khawatir tentang hal itu, maka Syekh Abu Syamsuddin menutupi dadanya dengan cara mengoleskan letyong di sekitar dada beliau sebagai bentuk ketawaduan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Setelah beliau berkeluarga beliau dikaruniai 3 orang putra antara lain bernama Syamsuddin, Lukman, Husain, dan sebenarnya asal nama lain beliau diambil dari putra pertamanya yakni Syamsuddin. Abu Syamsuddin berarti Bapak Syamsuddin. Tapi memang beginilah hidup. Ujian dan cobaan kerap kali datang menerpa kepada siapapun jika Allah berkehendak dan bila kita dapat menyaring hikmah serta menemukan hakikat dari semua itu maka berbahagialah kita, karena sesungguhnya itu semua merupakan simbol kasih sayang Sang Khalik kepada makhluknya yang tabah dan sabar serta sebagai tolak ukur tingkat keimanan kita kepada Sang Dzuljalali wal Ikram. Dan Allah cinta kepada orang yang sabar seperti yang dialami Syekh Abu Syamsuddin dalam menempuh hidup di dunia. Ujian dan cobaan silih berganti menghujani beliau. Setelah ujian satu selesai maka ujian yang lain menyusul seakan tanpa jeda. Pada masa itu di wilayah Pamekasan berdirilah kerajaan non-Islam yang megah dipimpin seorang raja yang tidak pernah percaya kepada ajaran agama Islam. Sang raja juga mendengar tentang kelebihan dalam hal ilmu karomah yang dimiliki seseorang di wilayah Batu Ampar. Tapi hal itu dianggap pepesan kosong, sebelum raja tahu dan menyaksikan dengan mata sendiri. Maka timbul niatan untuk menguji tingkat karomah Syekh Abu Syamsuddin, dengan mengundang beliau pada acara syukuran di kerajaan yang diadakan raja sendiri. Sang raja juga mengundang ulama di seluruh Madura di masa itu. Pada hari yang ditentukan sang raja mengutus panglima istana untuk menjemput Syekh Abu Syamsuddin di Batu Ampar. Saat itu undangan sudah banyak yang datang. Sesampainya di Batu Ampar tepatnya di kediaman Syekh Abu Syamsuddin, para pengawal itu disambut oleh beliau dan langsung dipersilahkan masuk.
Sesudah itu diutarakannya maksud dan tujuan kedatangan pengawal itu, yakni bermaksud menjemput Syekh Abu Syamsuddin atas undangan dan perintah dari raja. Beliau menolak untuk berangkat bersama pengawal, maka dipersilahkannya para pengawal itu untuk berangkat terlebih dahulu. Jarak antara Batu Ampar dan kerajaan cukup jauh, tapi dengan mengendarai kuda akan lebih menghemat waktu. Begitulah yang ada di benak para pengawal kerajaan, maksudnya, agar Syekh Abu Syamsuddin cepat sampai di kerajaan bila naik kuda bersama pengawal kerajaan itu, tapi niat baik pengawal itu ditolak secara halus. Lalu ada apa di balik ini semua? Tanpa pikir yang terlalu panjang berangkatlah para pengawal itu kembali ke kerajaan. Sesampainya di istana kerajaan, para pengawal dibuat terkejut dan terheran-heran ketika melihat Syekh Abu Syamsuddin sudah sampai terlebih dahulu, lebih lama sebelum pengawal itu datang, dan beliau sudah duduk serta berbincang-bincang dengan undangan yang lain. Sungguh keistimewaan yang luar biasa dari Allah SWT. Gitu acara dimulai. Syekh Abu Syamsuddin dimohon untuk memimpin doa, maka dipimpinnya acara syukuran itu dengan membacakan doa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT. Ruangan istana digegerkan oleh sesuatu yang menakjubkan, seisi istana tercengang menyaksikan itu, termasuk raja sendiri yang terbelalak matanya seakan tak percaya, karena seluruh hidangan mewah dan lezat tampaknya yang tersaji di hadapan para undangan untuk siap disantap, tiba-tiba berubah ke bentuk asal sebelum dimasak dan diolah sedemikian rupa. Antara lain masakan itu kembali utuh menjadi binatang anjing dan binatang haram yang lain. Menyaksikan hal itu maka raja mengakui seketika tentang ketinggian ilmu karomah yang dimiliki Syekh Abu Syamsuddin atas kebesaran Allah SWT, serta yakin akan kesucian dan kemurnian Islam yang terpelihara oleh Sang Khalik, dan selamatlah orang mukmin untuk yang kesekian kali dari sesuatu yang diharamkan agama, demi kokohnya syariat Islam yang tetap terpelihara. Akhirnya terbukalah hati sang raja atas kebesaran Allah SWT, yang ditampakkan melalui Syekh Abu Syamsuddin. Raja bersama komponen kerajaan dan seluruh kerabatnya menemukan jalan yang terang sehingga ditinggalkannya dunia kegelapan yang penuh dengan maksiat serta dibuangnya jauh-jauh, seraya mereka semua berbondong-bondong memasuki alam yang baru, nun fitrah. Semenjak itu keluarga kerajaan mendapatkan bimbingan tentang ajaran agama Islam secara langsung oleh Syekh Abu Syamsuddin. Dan untuk lebih menguatkan hubungan tali persaudaraan, raja mengajukan permohonan atas diri Syekh Abu Syamsuddin untuk menjadikan salah satu dari putra-putra beliau sebagai anak angkat raja. Permohonan itu pun direstui oleh Syekh Abu Syamsuddin dan dipilihnya putra beliau yang bernama Luqman untuk dijadikan anak angkat raja. Maka raja pun sepakat dan diangkatlah Luqman sebagai putra raja. Maka semenjak itu semakin eratlah hubungan antara keluarga kerajaan dengan Syekh Abu Syamsuddin sekeluarga seperti halnya keluarga sendiri. Ada riwayat bahwa Sayyid Suwadi atau Syekh Abu Syamsuddin, bujuk Latong, Batu Ampar semasa hidupnya pernah berpesan untuk anak cucu dan para santrinya untuk selalu nyambung dengan beliau walaupun sudah meninggal nantinya agar semua hajat terbantu untuk lebih sampai dan diridhoi Allah berkah doanya. Pesan beliau, siapa yang memiliki hajat, anak cucu atau siapapun dan bertamu tabarukan di Astana Pusara, dan dapat menghatamkan Al-Quran karena Allah di pusaraku,
makam insya Allah akan terkabulkan hajatnya. Kalau 3 kali tidak terkabul, robohkan nisanku. Ini doa dan pesan yang sempat kami serap dari para sesepuh, benar tidaknya wallahu a'lam. Tapi dalam bukti nyata, alhamdulillah banyak para peziarah dapat mencapai apa yang dihajatkan dengan berkah doa beliau mengantar permohonan kita kepada Allah SWT. Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo pernah dawuh, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran sekali duduk di Astana Batu Ampar, apapun keinginannya akan tercapai. Almarhum Kiai Haji Abdul Jalil Genggong juga pernah dawuh, jika punya hajat datanglah ke Batu Ampar dan bertawasul kepada Allah melalui beliau. Semoga kita mendapatkan barokah dari para aulia dan ulama Batu Ampar, khususnya Syekh Abu Syamsuddin. Amin. Al-Fatihah.